jikalau Yerusalem berdiri, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ya. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berdiri. Di saat mereka sudah menyatakan diri untuk berdiri, bangkit, berperang, maka ketahuilah, ya, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ini nubuatan yang Tuhan berikan, dan 3,5 masa itu di depan mata. Ya. Nah, jadi waktu Tuhan berfirman, ya, saya tertidur ini. Setelahnya, ya, saya tertidur. Seperti biasa saya sudah katakan, di saat saya ada berdoa dan mata saya ditarik dan tidak tertahankan, itu pasti Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Nah, setelah Tuhan berbicara ini, ya, saya langsung tertidur. Karena ini jamnya, ya, jam 7:12. Dan kemudian ada tulisan di bawah, mimpi ada yang berkata, apakah sudah sedikit waktu lagi? Jam 7:43. Nah, karena biasanya hanya 10-20 menit saya tertidur itu, ya. Nah, jadi di dalam mimpi itu ada seorang yang berkata kepada seseorang yang sosoknya besar sekali, ya. Nah, dan sesungguhnya di dalam mimpi itu saya seperti mengenali dia yang berkata ini, ya. Nah, dia katakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Ya. Dan suara itu, pribadi yang besar itu katakan, sudah sangat sedikit, tetapi sambil menangis. Ya. Ingat, seorang yang tadi bertanya itu mengatakan kepada Tuhan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, jadi di dalam pertanyaan itu berarti sebelumnya sudah ada konfirmasi, iya kan? Nah, konfirmasi kalau dia akan datang. Nah, sehingga seseorang yang bertanya itu mengatakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, waktu apa? Waktu kesudahan bumi ini. Waktu kedatangan Tuhan. Waktu endingnya dunia. Apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan, sudah tinggal sedikit lagi. Sambil menangis, ya. Dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang. Dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukkan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya, ya. Saya hanya melihat, tetapi itu wajahnya itu cahaya, ya. Tapi kita yang merasakan kesedihannya, ya. Nah, kemudian dia berdiri dan berjalan di tepi gunung, ya. Dia menatap langit. Dia katakan, ini sudah mulai gelap. Kalau di dalam penglihatan itu seperti pukul-pukul. Kalau di sini, ya, karena beda terangnya di sini dengan di kota, ya. Kalau di sini sekitar pukul 6:30 gitu, ya. 6:30, karena 6:30 itu masih ada cahaya, ya. Nah, seperti itulah cahaya yang ditunjukkan. Jadi dia lihat ke langit. Dia katakan, hari sudah akan senja, tetapi domba-dombaku belum kembali. Nah, apa artinya? Dunia ini sudah akan selesai. Tuhan sudah akan datang membawa dombanya kembali, tetapi domba-dombanya belum ada yang kembali. Dia sudah mau membawa domba itu ke kandangnya. Tuhan sedang mau membawa kita ke surganya. Tetapi apa? Tuhan melihat kalau domba-domba itu belum ada yang kembali, ya. Tuhan melihat masih banyak jiwa-jiwa yang belum menyadari segala sesuatu, masih terlena dengan keadaan bumi ini. Jangan lengah, saudara, ya. Saya benar-benar mengimani dan saya benar-benar tahu kalau umur dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Hanya nggak tahu kapan, kan gitu aja. Tetapi tanda sudah Tuhan berikan,
Ya. Kejadian di Israel itu bukan kebetulan, tetapi itu telah tertulis. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perang, gempa di mana-mana, semuanya sudah dinubuatkan. Sekarang apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya. Ini bukan zamannya lagi menimbun-nimbun harta. Bukan zamannya lagi untuk memperluas daerah-daerah, ya. Apa ini, ada serangga tiba-tiba, ya. Bukan zamannya lagi, ya, untuk kita terdiam dan berpangku tangan. Tetapi ini zamannya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar harta dunia. Tetapi ini zamannya mengejar kekudusan untuk masuk ke dalam bahtera, ya. Jadi supaya kita mengerti, amin. Kami juga berjuang. Saudara Immanuel juga berjuang, ya. Saya juga berjuang. Kami semua yang ada di sini juga berjuang, ya. Luar biasa kami dididik di sini. Luar biasa. Sampai sekecil apapun, ya. Bahkan kami dilarang untuk memegang ini. Kecuali itu hanya buka WA apa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang tersesat karena ini, ya. Membuka-buka handphone sekian jam bisa tahan, ya. Membuka berita, membuka apa bisa tahan sekian jam. Tapi baca firman Tuhan, ya, cukup setengah jam, 10 menit sudah cukup. Bagaimana bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan? Nah, makanya kami siap diproses di tempat ini. Kami siap dibentuk. Karena apa? Dunia ini bukanlah milik kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan, tempat sementara. Jadi ada tertulis, bodohlah orang. Bahkan ini di zaman Rasul Paulus sudah dituliskan. Cuman saya lupa, nanti saya cari ayatnya, ya. Yang menimbun-nimbun harta di zaman ini katanya, ya. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada saudara, bodohlah orang yang menimbun-nimbun harta di zaman ini. Kenapa? Karena secara kacamata rohani, kacamata jasmani pun kita bisa melihat keadaan ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya berhikmat. Jangan saudara dihanyutkan oleh siasat-siasat si iblis, ya. Karena siasat iblis itu ngapain? Membuat manusia terlena, supaya lupa jikalau raja telah memanggil, jikalau raja telah menyatakan undangan dan mengingatkan kembali untuk hadir ke dalam pesta itu. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang telah menerima undangan akan pesta perjamuan itu dibuatnya terlena. Makanya dikatakan, ya, ada mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, saya jawab dulu, ya. Bu, saya mau bertanya tentang siapakah Ibu V dan Pak Aditya Nugroho. Katanya, saudara pun bisa melihat, ya. Dunia ini nggak dongeng, ya. Kita semua yang memiliki kepekaan akan Roh Kudus. Jangankan orang yang peka di dalam hal-hal kerohanian, ya. Orang-orang seberang saja bisa tahu siapa mereka ini, ya. Apa iya ada Tuhan di dalam dunia dalam rupa manusia, ya, dan tinggal dengan istri orang. Dari buahnya lah engkau akan melihat, ya. Jadi kalau saudara bertanya, saya menjawab. Karena ini penting juga. Karena banyak orang, ya, katanya ada malaikat Mikaelnya, ya. Nah, ini saya ajarkan kepada saudara, jangan konyol, ya. Kita juga harus pintar lah. Kita harus berhikmat untuk melihat pengajaran-pengajaran. Nanti dibuatnya seperti ini, ada katanya bentuk apa di sini, ya, bentuk merpati. Ya iyalah, kita berminyak muka ini kalau dimatikan lampu, ini minyak muka ini akan membentuk huruf T, ya. Dari segi kecantikan juga dikatakan seperti ini, ya. Kalau satu contoh, saya matikan lampu ini, tapi nggak usah matikan, ya. Nanti sulit nyalainnya.
Nah, gini aja kan kelihatan ada huruf T seperti ini. Itu minyak-minyaknya muka kita ini, karena diberi cahaya nanti dari bawah seperti itu, atau ada pantulan saya sedikit. Nah, kemudian ya dipegang-pegang nanti ada cahaya seperti pedang, katanya ini pedang dari sorga. Ya iyalah, di atasnya lampu. Ya dikasih handphone ya adalah cahaya itu. Kalau satu contoh ini saya ada di atas kepala saya cahaya, ya itu kan akan tegak lurus cahayanya seperti ini. Jadi bukannya pedang dari sorga. Ya aneh-aneh. Jadi jangan percaya kalau sudah aneh-aneh ya. Katanya mengandung dia katanya Miriam di akhir zaman ya. Miriam apa Miriam, saya sih tidak terlalu tertarik, karena pertama sekali waktu saya diperlihatkan fotonya ya, ada seorang hamba Tuhan. Bu, coba lihat ini. Segitu melihat fotonya, langsung ada sesuatu hal besar yang Tuhan katakan ya. Kalau ini masih terikat perjanjian dengan dunia. Itu saja. Sampai si hamba Tuhan ini, Bu, coba lihat kembali, karena ini hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan dan menyatakan kebenaran, Roh Kudus bilang sesuatu harus dibereskan dalam hidupnya. Itu saya belum dengar khotbahnya. Nah, setelah saya dengar khotbahnya, parah ini. Ya, orang yang nggak berpendidikan juga tahu kalau itu tidak benar. Jadi jangan konyol lah. Jangan percaya dengan hal-hal seperti ini ya. Nanti ada cahaya, oh ini pedang daripada surga katanya ya. Ditaruh lampu di atas, di bawah lampu dia dicocok-cocokkan seperti ini ya. Ada juga saya lihat di YouTube itu pengikutnya yang juga mengikuti. Jadi dia lihat ada cahaya-cahaya perempuan ini sama mamanya, dia sering bersaksi ya. Memang bagus kesaksiannya, tapi percaya dengan hal seperti ini, saya bilang oh itu inilah memang ya, sulit mencari kesempurnaan itu ya. Nah, jadi dilihat lagi seperti ini. Jadi di belakang saya ada cahaya katanya. Ya kalau ada lubang cahaya, ya itu akan memancarkan sinar ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada saudara, sudah, ini saya berani berkata, karena dari dulu saya tidak berani menyampaikan di sosial media, tapi karena memang penyimpangan besar yang sudah dilakukan ya, di dalam hati ini sangat geram dengan yang namanya penyesatan-penyesatan ya. Nah, ini zamannya kita bukan dengan apa, halusinasi ya. Ini dunia yang harus kita hadapi, nyata peperangan di hadapan kita. Jadi saatnya kita melihat segala sesuatu dengan apa hikmat Tuhan ya. Nah, karena kita harus melihat dari buahnya. Waktu saya mendengar ibu itu berkhotbah, ini abdiku yang aku pilih katanya ya kan. Kalau kamu memberikan benda-benda ke abdiku ini, abdiku tidak akan menerima. Tetapi kalau kau memberikan uang akan diterima. Udah nggak beres ini. Dan lebih parah lagi, akan ada katanya 5 lelaki perkasa di zaman 1000 tahun yang jago bikin anak. Apa pengajaran apa seperti itu? Nah, dari situ saja apa saudara tidak bisa melihat ya. Jadi itu semua kekonyolan ya. Masa zaman 1000 tahun dibicarakan jago buat anak? Jadi nggak jelas. Yang seperti ini ya, itu harus segera dituntaskan itu. Bahkan saya bilang sama Tuhan, berhentikan itu Tuhan. Tetapi gimana mau berhenti ya? Karena apa? Sudah tertulis. Penyesat-penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan ya. Nah, jadi kalau mau melihat kebenaran itu, saya sampaikan kepada saudara ya, lihat dari buahnya. Karena banyak channel-channel di YouTube, setelah kita mengenali secara pribadi atau saudara bisa hubungi ya. Nah, ternyata banyak karakter-karakter mereka yang keras ya. Banyak mereka yang hanya ujung-ujungnya uang aja yang dipikirkan ya. Jadi saya memang sangat tegas dengan orang-orang seperti ini. Makanya ada satu channel yang cukup terkenal, mungkin yang saudara sebutkan juga ini ya, itu di luar negeri sana. Saya diundang berapa kali berbicara di channel itu, saya tidak mau. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan saya berbicara. Sekali saya pernah hadir di channel itu, karena Tuhan tidak berkenan. Karena channel itu untuk apa? Ya. Nah, karena di dalam kita ada pengenalan akan roh. Jadi kita mengetahui. Nah, dan saya melihat sang pembuat channel ini karakternya sangat keras ya. Saya sudah ingatkan, tetapi keras ya sudah. Saya diundang, saya tidak mau. Ya. Karena untuk apa? Saya harus hadir di situ dan ditonton orang hanya untuk menimbun-nimbun hartanya yang menjadikan menara Babel dalam dirinya ya. Memang banyak orang yang akan diberkati, tetapi jalannya sudah salah, impartasi roh ya. Nah, makanya saya dibilang sombong jadinya karena saya tidak hadir di channel itu. Karena sekalipun itu di luar negeri atau segala macam,
Karena kita berkhotbah, kita menyampaikan kebenaran, bukan untuk ketenaran, ya, bukan untuk uang, tetapi kerinduan kita akan jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan, ya. Bukan karena banyaknya, karena yang masuk surga itu sedikit, ya. Yang masuk surga itu hanya sedikit. Oleh karena itu, berjuanglah saudara untuk masuk di dalam bilangan yang sedikit itu, ya. Waktu tinggal sedikit lagi. Ada beberapa orang yang saya layani di luar sana, entah kenapa Tuhan taruhkan tawar hati di sini. Sampai saya katakan kepada mereka, tahu nggak kalian itu? Saya kadang menyampaikan ini seperti terpaksa karena saya tahu kalian sulit untuk berjuang. Akhirnya mereka tertunduk. Tetapi bagus seperti itu. Supaya apa? Mereka mendengar ada kalimat yang seperti itu sehingga mereka berjuang untuk bertobat. Makanya saya selalu bilang, saya bukan seorang yang menyampaikan, ya, khotbah-khotbah untuk mengenakan telinga, ya. Makanya saya dibenci banyak orang. Karena apa? Ditembakin semuanya. Ketemu orang, di dalam kamu begini-begini, tapi jangan kasih, ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita harus masuk ke dalam bilangan yang sedikit itu, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita kembali lagi ke dalam topik, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata orang yang tidak bisa menguasai diri tidak dapat itu berdoa. Kenapa dikatakan tidak dapat berdoa? Dia hanya mampu mengucapkan kata-kata doanya, tetapi di dalam hatinya berkecamuk. Maka bagaimana doanya ini akan Tuhan terima? Bagaimana doanya ini akan sampai kepada Bapa? Jikalau kemarahan, keegoisan, ya, ketersinggungan masih diam di dalam dirinya. Jadi buang, ya. Percepatan sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi, percayalah, ya. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang mengatakan, oh dunia ini masih ada ribuan tahun lagi, kan dikatakan, nah, dunia katanya umurnya 6.000 sekian, jadi masih sisa sekian ratus tahun lagi katanya. Oh ini, ya. Jadi dia merasa masih hidup 100 sekian lagi, sementara umurnya sudah berapa tahun, ya. Nah entahnya tiba-tiba mati besok, kita kan nggak tahu. Karena kematian itu nggak pandang umur. Anak-anak pun mati, remaja, dewasa mati, orang tua mati. Semua orang menghadapi antrian kematian dan tidak pandang usia, ya. Jadi jangan kita karena ada penghitungan dari beberapa orang, ya. Nah, dari beberapa pengajaran, ya, puji Tuhan saya tidak dapat pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Tuhan tidak berkehendak saya mempelajari di luar daripada apa yang tertulis, ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan saya membaca buku-buku lain. Hanya ini saja, ya. Sehingga saya tidak mengerti kalau dikatakan umur dunia katanya ada 6.000 tahun. Nah, ini kan Israel masih tahun 5.000 sekian, berarti masih ada sekian ratus tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau persiapan saudara seperti itu. Yang saya tahu kematian itu tidak pandang usia, itu saja. Jadi supaya di saat kematian itu pun ada, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap, ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hosana hidau ka inhal hasana hidahu dide inhal hasan. Tuhan berfirman, sesungguhnya waktunya sudah sangatlah singkat. Tuhan telah melihat keadaan bumi ini. Dunia sudah semakin ditutupi oleh kegelapan. Semakin sedikit cahaya. Semakin besar pelanggaran-pelanggaran. Semakin besar kejatuhan-kejatuhan. Tuhan berfirman, aku bukan Tuhan yang akan diam dengan semua ini. Tuhan berfirman, aku mempercepat segala sesuatu. Akulah yang duduk bertahta dalam kerajaan sorga, firman Tuhan.
Tuhan berfirman, akulah yang akan menjemput para mempelaiku. Tuhan berfirman, aku akan datang. Waktuku sudah sangat sedikit, kata Tuhan. Aku berfirman bagi engkau, hai anak manusia, sampaikanlah kebenaran firmanku sampai ke seluruh penjuru bumi. Sangkal diri, pikul salib. Sampaikanlah firmanku sampai ke ujung bumi. Karena akulah yang berkuasa, akulah yang bertahta, Rohku diam dalammu, berfirman bagi engkau, aku memberkatimu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Beritahukanlah kepada seluruh bumi ini, bumi telah dipenuhi oleh kegelapan. Beritahukanlah kepada mereka, aku telah melihat keadaan bumi ini sudah semakin binasa. Kejahatan di mana-mana sangat besar memenuhi bumi. Aku melihat semuanya. Aku melihat keadaan bumi ini. Aku melihat kesungguh-sungguhanmu. Aku melihat perjuanganmu, pengorbananmu. Namun aku menemukan hanya sedikit cahaya di dalam kegelapan yang nantinya akan aku bawa menuju kerajaanku. Hanya sedikit, hanya sedikit. Sampaikanlah. Hanya sedikitlah mereka yang masuk ke dalam kerajaanku oleh pelanggaran-pelanggaran mereka yang begitu besar di hadapanku, oleh ketidaktaatan mereka akan seluruh firmanku. Bukankah aku Tuhan telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat di seluruh bumi ini, sungguh aku Tuhan yang telah berfirman bagi engkau, lakukanlah seluruh firmanku. Aku menyerukan suaraku kepada engkau. Kemanakah engkau berjalan? Kemanakah engkau pergi? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Aku menyerukan bagi engkau, sudah tiba saatnya. Segalanya terjadi. Akan tergenapi masa-masa yang sukar, kesesakan yang akan memenuhi bumi. Tidakkah engkau melihat keadaan seluruh bumi sudah semakin hancur, sudah semakin kelam? Namun mengapa engkau masih berdiam diri, mengasihi bumi ini dengan segala keadaannya? Akulah yang harus engkau cari. Kejarlah kekudusan, hai anak-anakku, sebab akulah yang telah memberikan keselamatan bagi engkau. Di dalamkulah keselamatan itu. Di dalamkulah hidup yang kekal. Sungguh akulah yang memilikinya. Seharusnya engkau datang kepadaku. Namun kemanakah engkau pergi? Engkau terhanyut. Engkau terlena.
oleh keadaan di seluruh bumi ini. Keadaanmu yang telah menjerat kakimu untuk datang menghampiri tahtaku. Aku berfirman bagimu, sungguh bumi ini tidak akan lama lagi. Aku berfirman bagi engkau, masuklah ke dalam bahtera kekudusan. Masuklah. Masuklah. Sebab aku akan menghempaskan seluruh bumi ini. Kemurkaankulah yang akan kunyatakan akan seluruh bumi ini. Oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu. Oleh karena ketidaktaatanmu. Oleh karena ketidaksetiaanmu. Oleh karena engkau tidak peduli akan segala perintah-perintahku. Engkau merubah hukum. Engkau merubah waktu yang telah kutetapkan dalam firman-Ku. Sungguh, aku Tuhan melihat keadaan bumi ini. Sesungguhnya bumi ini telah hancur dengan segala keadaannya. Sangkallah diri, pikul salib. Engkau adalah orang-orang yang datang beribadah kepadaku. Aku berfirman bagimu, bawalah seluruh umatku, bawalah jiwa-jiwa datang kepadaku, bertekuk lutut di hadapanku, sebab sungguh sukarlah masa yang akan datang ke dalam bumi ini. Sebab sungguh kemurkaanlah yang akan datang menghampiri bumi ini. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau, kesudahan segala sesuatunya sudah ada di hadapanmu. Akankah engkau masih berpangku tangan, berdiam diri, dan menikmati segala keadaan bumi ini? Engkau harus bergerak cepat. Engkau harus melangkah maju dari keadaanmu saat ini. Sebab engkau harus bergerak cepat. Sebab masa kesukaran sudah ada di hadapanmu. Kesukaran untuk melakukan firman-Ku. Kesukaran dalam pertobatanmu. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau? Maka lakukanlah, hai anak-anak yang aku kasihi. Aku telah berfirman bagimu. Maka nyatakanlah firman-Ku. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka segalanya akan dibukakan bagi engkau. Ketahuilah, dalam kesetiaan, ketaatanmu akan seluruh firman-Ku, akulah Tuhan yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah seluruh hidupmu, hai anak-anak yang aku kasihi. Diberkatilah seluruh hidupmu. Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku, ketahuilah, kepadamu akan dibukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Ku. Oleh karena hatimu yang berseru-seru kepadaku, aku mengasihimu. Aku melindungi engkau, menyertai engkau sampai kesudahannya. Segala puji-pujianmu lah yang aku nantikan. Kesudahan segala sesuatu sudah akan tiba. Penyertaanku besar akan setiap orang-orang yang jujur di hadapanku. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Katakanlah kepada seluruh bumi ini, banyak jiwa-jiwa yang telah terhilang dan tersesat. Beritahukanlah, aku melihat segala keadaan ini. Aku melihat keadaan bumi ini.
banyak yang sudah terhilang. Maka engkau yang mendengarkan firman-Ku, bawalah jiwa-jiwa seluruh saudara-saudaramu memasuki hadirat-Ku, masuk ke dalam tahta kerajaan-Ku, karena Akulah sumber kehidupan, sumber kedamaian. Sorga mulia menantikan engkau. Diberkatilah seluruh hidupmu sampai selama-lamanya. Kasih-Ku menyertai engkau senantiasa. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, aku mengasihimu, aku menantikanmu, aku merindukanmu untuk diam dalam hadirat-Ku. Akulah Yahweh yang berkuasa. Di dalam nama Yahusua yang telah menyelamatkan engkau, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, glory, hosana. Haleluya, hosana, hosana, haleluya, glory, glory, glory. Bersukacitalah. Amin, haleluya, terima kasih Bapak. Amin, haleluya. Hosana, hodinahaka inhala hasadu'un inhana halasana. Sarhodinahaka inhala hasana. Sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Itu pesan Tuhan terakhir ya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana hodina akayana masra'u dayana halhase. Sadai sada'u dinahama sanahina halhasana. Bersaksilah, sampaikanlah kepada seluruh bumi, hanya Dialah Raja di atas segala raja, yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, saatnya sudah akan tiba. Ini suara-suara surga itu ya. Bersukacitalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah berfirman ya, satu gemetar dalam hati ini ya. Tetapi satu ada damai. Di saat kita mendengarkan, Dia mengingatkan kita ya. Nah, tapi itu jangan dibuat-buat. Itu enggak ada yang dibuat-buat ya. Karena seorang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan suara Tuhan gak bisa berkata dari Tuhan padahal tidak dari Tuhan, nanti dia akan mati. Itu firman Tuhan, itu ada di Ulangan. Hosekayaho didahin hal hasadahu didahin hal hasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikatakan lagi, naikkanlah puji-pujianmu di hadapan Tuhan. Katakanlah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam segala seruanmu, naikkanlah puji-pujianmu untuk menyenangkan hatinya. Ini sepertinya saya dibawa untuk sedikit puji-pujian ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kita harus taat ya. Biar kita juga diberkati dengan puji-pujian ini. Walau itu nanti akan disenandungkan, mulut ini hanya dipakai ya. Berfirmanlah ya Bapa. Sarina kayani hari hosana yarina hose. Dengarkanlah hai seluruh umat manusia,
Seruannya memanggil engkau. Ayana nama sedu, kaya dinaya nama sedu, saya dinama sana. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan dan nyatakanlah, terpujilah Tuhan. Hodina masada, hodina inala sana, hodina hasana, hodina hasana. Haleluya, haleluya. Beranjaklah, beranjaklah. Saya dina kaya nema, sana. Berkumpullah hai seluruh umat manusia. Katakanlah, kemuliaan hanya bagi Dia. Halena ya nama sedehu, saya dihakayana hala hasana. Holy, di dalam bahtera yang kudus berkumpullah. Nyatakanlah kekudusan. Masuklah ke dalam bahteramu. Seradawune namase. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 hosana. Holy, 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 holy. Seruan sorga menyatakan, ya. Mari jiwa-jiwa, jiwa-jiwa datanglah. Kudus, kudus, kudus. 2 hari lalu saya bermimpi. Oh, bukan 2 hari lalu, tadi malam, karena baru tadi malam saya di sini. Saya bermimpi. Saya menyampaikan suara Tuhan di dalam mimpi saya. Mulut saya ditawan, ya. Dikatakan, kuduslah, sebab aku Tuhanmu kudus. Ternyata tadi juga Tuhan bukakan, kuduslah sebab aku Tuhanmu kudus, ya. Haleluya. Hosana, hosana. Ambil dari kunci biasa, masuk dari ini. Haleluya. Hodina masada udina hana hasana. Hanya perintah kudus bagi kita. Kenapa Dia katakan kudus? Karena Dia akan datang. Hanya orang kuduslah yang akan bertemu dengan Tuhan. Hanya orang kuduslah yang akan melihat wajah Tuhan. Adina kayana hosana, milikilah hati yang sukacita. Haradaho kayana masada udina halasana, menyongsong hari kedatangan yang begitu besar. Sebab Dia akan datang dalam kemuliaannya. Sayada nama sedenayada, berkumpullah hai engkau putri Sion. Saradahu kayana halasana, seriukanlah. Kemuliaan hanya bagi engkau di tempat yang maha tinggi. Saradahune nayana lawasina. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Glory, glory, glory adalah namase. Sarena nama sana.
tiada kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Nyatakanlah pengurapanmu turun atas kami, Yahweh Adonai Elohim Yadalonena Saralau kaya nama saralau. Lepaskanlah segala belenggu karena kaya nahodena sana. Lepaskan segala jubah yang tidak berasal daripadamu, karena oleh nama berikan kami kekuatan hira dan nama sana berjalan yang udina kaya sana seturut kehendakmu, Yahweh Yahweh Eloheinu. Sarada Allah kain halahasana akan terdengar seruan di timur. Hira kain halahasana, berseru berseru dan berseru. Berserahlah, sambutlah Dia yang Maha Kuasa. Hodina kaya dana masa hanya dana masih dalam sana. Hadilah labase, dengarkanlah seluruh umat di dunia. Dialah Rajamu yang akan datang bagimu. Puji dan sembahlah Dia, Raja yang Maha Kudus, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya, glory. Hina akai anahasada odin hana halasana. Tidak ada waktumu lagi untuk melihat ke belakang. Hanya datanglah kepadanya. Lihatlah perkara-perkara yang di sorga. Maka persiapkanlah seluruh hidupmu untuk memasukinya. Sungguh Elohim telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat manusia. Maka dengarkanlah seruannya. Berikanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Raja yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang memerintah atas seluruh hidup. Berikanlah hatimu. Beritahukanlah kepada seluruh penjuru bumi ini, kemuliaannya akan datang. Dia akan datang membawa para mempelainya, yang didapatinya setia, yang didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda. Hanya merekalah yang akan dimampukannya dan diberikannya mahkota kehidupan kerajaan sorga. Maka dengarkanlah seluruh umat manusia. Berjuanglah, masuklah ke dalam kekudusan, kejarlah kekudusan itu. Sebab hanya Engkau yang kuduslah yang akan dilayakkannya untuk bertemu dan melihat wajahnya. Hodina masana, hodida hasidihina lasana. Saradohu didayina namasana yaralah hasana yaralah hasana yaralah hasana yaralah hasana. Bersegeralah, bersegeralah, bersegeralah. Yaralah hasana yaralah hasana. Bersegeralah, bersegeralah. Jangan lihat apa yang ada di belakangmu. Lihatlah apa yang ada di hadapanmu, kemuliaannya yang akan datang. Haleluya. Salam kudus. Udina masana ya rada honena ya namasana ina nana ya rada ya namasana. Hosana ya namasana. Tuhan menyelidiki hati kita yang ada ikut saat ini dalam peribadatan. Hanya sedikit yang sekiranya Tuhan datang, engkau akan dibawanya
namun itu adalah peringatan besar bagi engkau. Barang siapa dikasihinya akan ditegur dan dihajar. Oleh karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Elohim melihat ada akar-akar yang masih diam di dalam hidupmu. Buang semuanya. Lepaskan segala belenggu-belenggu yang telah mengikatmu selama ini. Ada 300 orang lebih yang saat ini bersama-sama. Namun Tuhan menemukan hanya sedikit yang dilihatnya tidak bercacat dan tidak bernoda. Karena itu hai engkau saudara-saudara yang aku kasihi, mari patahkan segala karang-karang kekerasan hatimu, segala belenggu-belenggu yang telah mengikatmu, kekecewaanmu terhadap sesamamu, buang semua itu. Kebencianmu terhadap sesamamu, lepaskan semua itu. Kecintaanmu akan dunia ini, lepas semua itu. Saatnya bebaskan rohmu. Saatnya lepaskan jiwamu untuk memuji, untuk menyembah. Mari, engkau yang masih memiliki kecintaan lebih besar kepada dunia ini daripada kepada Tuhan, saatnya beranjak keluar dari zona nyamanmu di dalam dunia ini yang sesungguhnya telah binasa dengan segala keinginannya. Tidakkah engkau tahu musuh di hadapanmu melakukan segala kejahatan-kejahatan untuk menyiasati engkau, agar engkau terjerumus masuk ke dalam perangkap-perangkap yang telah dinyatakannya. Hikarada akayana lahule lahamasana ikatarayana masikararehina halasana. Sebab sungguh iblis pun mengetahui waktunya sudah sangat singkat. Dia mengetahui kalau sudah waktunya dia akan dimasukkan ke dalam api. Dan karena itulah dia akan menarik siapapun di dalam bumi ini untuk ikut bersama-sama dengannya, dibinasakan di dalam api yang kekal yang tidak pernah berkesudahan. Hakarada olelahassalahina halahasana. Lepaskan segala kekerasan karang-karang dalam hatimu. Kebencian banyak memenuhi bumi. Manusia sulit untuk melepaskan pengampunan. Maka barang siapa yang tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim tidak akan pernah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, keluarlah dari jerat-jerat yang telah dipasang dalam hidupmu. Lepaskan jerat-jerat, belenggu-belenggu yang telah mengikat selama ini di dalam kebencianmu. Sebab sungguh barang siapa yang membenci saudaranya, ia samalah dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Horedahakayana hasana. Bukankah Tuhan telah berfirman bagi engkau, hiradahosadaina hal hasana, beranjaklah dari segala kehidupan-kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dialah juru selamat bagi engkau. Hanya dialah kekuatanmu. Hanya dialah sumber kehidupanmu. Oleh karena itu serahkanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepadanya. Berjalanlah masuk ke dalam hadiratnya. Tanggalkan segala dosa. Sara'ulinaha ka'ana al-hasana. Berserahlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan engkau. Sorga selalu mengingatkan engkau, hai seluruh umat manusia, untuk selalu hidup di dalam perkenanannya. Maka dengarkanlah, sorga
berfirman bagimu, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, didak ya nama sadu, sadina masu, dina masana, seruduna nana, sadina masu. Bersaksilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang mengajar-ajari kami Tuhan akan segala apa yang harus kami lakukan, akan segala apa yang kami perbuat. Belenggu-belenggu itu Kau hancurkan daripada kami Bapa. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu dan diperintah oleh Roh-Mu. Hosana, hosana, haleluya, haleluya. 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 Kalau sudah seperti ini rasanya, ya, seperti tidak mau berhenti, ya. Haleluya, terima kasih. Kita harus mengucap syukur, ya. Kita diperingatkannya, sekalipun peringatan itu keras. Tetapi karena apa? Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan umatnya. Karena itulah Dia berfirman, ya. Ini saatnya. Dialah yang menjadi gembala kita. Dia menggembalakan langsung domba-dombanya. Ini itu zamannya. Tuhan itu sebagai gembala kita. Haleluya. Saya tidak tahu di mana lagi ayatnya. Haleluya, karena Roh Kudus ambil alih ibadah kita ini. Ya. Benar-benar Roh Kudus yang ambil alih. Karena Dia telah rindu umatnya untuk datang dan berseru kepadanya, ya. Saya akan bacakan dari ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Benar sekali, ya. Kasihilah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengasihi saja. Karena banyak orang mengasihi tetapi tidak sungguh-sungguh. Dia mengatakan, ya saya sudah mengampuninya, ya. Tetapi masih tersimpan rasa sakit dalam hatinya, masih terkubur, ya, luka dalam hatinya. Itu tandanya tidak mengasihi secara sungguh-sungguh. Di sini dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Haleluya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Benar. Kalau kita mengasihi orang atau sesama kita, maka segala pelanggaran atau dosa-dosanya itu akan tertutup. Kita tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahannya, ya. Hasan, dikatakan Tuhan juga mengasihimu dengan segenap hatinya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, ya. Jadi kalau saudara memberi tumpangan kepada orang lain, jangan bersungut-sungut, jangan menghitung-hitung segala sesuatu, ya. Nah, beberapa waktu lalu saya diundang seseorang. Sebenarnya saya sudah mulai merasa risih, ya. Tapi saya menganggap itu ujian bagiku. Di saat saya ke sana, saya ditanya, ya. Sebenarnya ini kesaksian ringan, ya. Supaya ini saya bukakan ini bukan saya merendahkan dia, tetapi sebagai peringatan, contoh kepada saudara untuk tidak ditiru, ya. Supaya saudara tidak melakukan hal yang sama, ya. Nah, jadi saat itu dia tanyakan tentang bagaimana Tuhan akhirnya memberkati pelayanan ini waktu saya ke Sulawesi dan mencukupkan, karena dia dengarkan waktu kemarin saya bersaksi ke Jakarta itu kan memang saya tidak punya uang gitu, ya. Nah, tetapi bagaimana pada akhirnya ibu ini sudah kembali ke Jakarta katanya. Nah, kan ada juga. Nah, gimana sih cara Tuhan mencukupkan? Nah, caranya gimana? Saya bilang, memang kalau kita pelayanan, kita tidak mengharapkan PK-PK, ya. Nah, persembahan kasih. Tetapi kita juga tidak melarang orang yang memberikan persembahan kasih, karena jujur ya, saya katakan hidup saya dengan mujizat. Dan mujizat itu Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui tangan-tangan saudara juga, ya kan? Yang Tuhan gerakkan untuk memberkati pelayanan ini bagi siapa yang hatinya mau tergerak. Kan gitu saja. Karena kadang ada juga orang, dia sudah digerakkan untuk memberkati tetapi dia enggan untuk memberkati, ya. Nah,
Jadi saya cerita sama ibu ini, selama di Sulawesi ada-ada saja ya. Nah, beberapa tangan yang memberkati. Nah, satu contoh waktu saya di Manado. Nah, di Manado ada yang memberkati. Nah, nanti itu amplop akan saya buka. Di saat saya buka, itu saya pakai lagi untuk tiket ke tempat yang lain. Dan memang itu cukup ya. Itu cukup, tidak lebih, tidak kurang, cukup. Nah, karena Tuhan pun menguji hati saya dengan segala berkat-berkat yang saya terima. Apakah di saat buka amplop itu, apa ini kok dikit banget. Nah, dan saya memang jujur tidak pernah seperti itu. Ya, mau ada 100.000, mau 200.000, mau 500.000, mau 1 juta, semua hanya ucapan syukur bagi saya. Ya, dan kalau tidak ada juga yang memberkati, sekalipun saya sudah layani dari pagi sampai malam dan tidak ada juga diberkati, itu pun saya tetap mengucap syukur. Yang penting firman Tuhan itu tersampaikan kepada mereka. Ya, nah, jadi saya ceritakan demikian. Ternyata di saat dia mendengarkan, ya, dia terbeban. Kan saya tidak bilang kalau semua saudara harus kasih amplop sama saya, ya. Saya tidak pernah katakan, ya. Nah, tetapi di saat itu, nah, mulai besoknya apa sorenya dia mulai ceritakan, ya. Dia bilang seperti ini, tadinya saya sudah sisihkan 400.000 buat ibu, tetapi tadi waktu ke pasar saya sudah pakai untuk oleh-oleh. Jadi saya tidak bisa kasih ibu apa-apa. Saya sampai bilang, Bu, kami bukan hamba Tuhan yang berbicara uang, ya. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sampai dia bilang, bahkan dia sampai pinjam online, ya, untuk menjemput saya dari Jakarta. Nah, itu jangan kita sampaikan kepada hamba Tuhan yang kita undang, ya. Jangan, ya. Nah, kalau saudara ada berkat untuk memberkati hamba Tuhan tadi, silahkan. Kalau tidak ada berkat yang saudara berikan, itu tidak masalah, karena ada kalanya kami harus memberkati, ya. Dan kami tidak keberatan jikalau saudara pun tidak memberkati. Tetapi tolonglah, ya. Sampai kemarin dikalkulasikan untuk jemput ibu ke Jakarta, saya sewa sepupu paya sekian. Nah, saya bensinnya sekian, tolnya sekian. Lah coba, saya mendengar bagaimana? Ya, tapi saya tetap diam. Tapi dalam hati, aduh Tuhan, gitu ya kan. Nah, rumah gede. Sampai akhirnya, ya, dia menghitung, karena dia janji. Waktu saya pernah bersaksi, ya, makanan-makanan yang saya makan selama di luar itu banyak MSG-nya. Dan dia berjanji untuk memasak non MSG. Sampai itu sayur pun dihitung, ya. Untuk beli sayur ibu juga sekian. Aduh, oh Tuhan, memang macam yang saya hadapi di dunia ini, saya katakan, ya. Jadi saya bukakan ini, saya mengasihi dia karena saya tahu, ya, dia orangnya polos gitu, ya. Nah, tapi akhirnya saya ajarin dia sih. Nah, walau dia terima atau tidak, ya saya tidak tahu, tapi saya ajarin, Bu, tolong jangan pernah menghitung-hitung segala sesuatu di depan hamba Tuhan, ya. Karena apa? Bisa nanti kita makan jadinya mikir, ya. Nah, karena ada kalanya seorang hamba Tuhan itu pun harus memberkati. Saya sering melakukannya. Selama perjalanan kami ada saja orang sakit kami berkati. Ada yang Tuhan katakan berkati ini, kami berkati, ya. Dan itu juga saya kembalikan amplop-amplop itu, kalau Tuhan sudah suruh berkati, saya kembalikan lagi amplop-amplop yang dikasih, itu saya berkati, ya. Karena itunya berputar semuanya. Tetapi sekali lagi, jangan pernah hitung-hitungan di depan hamba Tuhan, ya. Karena kami yang benar-benar menjadi hamba, kami tidak berbicara uang pelayanan. Apalagi saya sendiri, saya pribadi, saya tidak pernah berbicara uang saya di saat pelayanan, ya. Jadi jangan lakukan hal seperti itu, ya. Itu tadi contoh kecil yang saya berikan, ya. Dan dahsyatnya lagi, ya, sampai pada akhirnya, ya, mungkin ada sesuatu hal yang tidak dia terima, ya. Dia menghasut orang untuk meragukan roh yang ada pada saya. Nah, hanya karena apa? Hanya karena dia kena teguran kecil, ya. Nah, ya, teguran Tuhan berikan untuk apa? Supaya kita diubahkan, ya. Nah, jadi saran saya kepada kita semuanya,
Dan itu Tuhan bukakan karena dia menghasut itu kepada orang yang di hadapan saya. Ya. Jangan jadi Judas di akhir zaman. Kalau saudara tidak menerima pelayanan seseorang, ya. Nah, ceritanya sebenarnya simpel aja. Waktu saya diantar pulang, ya. Memang di jalan agak sedikit bawel ibu ini, orangnya banyak ngobrol gitu ya. Nah, waktu saya diantar ke kosan adik saya, tapi ini sebenarnya saya katakan cara Tuhan untuk menegur. Sampai di kos-kosan nggak ada parkiran ya, jadi kita harus jalan dan pelan-pelan. Saya telepon adik saya. Nah, sementara ibu ini sambil ngobrol, di mana sih ibu? Suruhlah keluar cepat, keluar gitu, cepat ngomongnya ya. Nah, saya telepon adik saya speakerkan. Karena ibu ini didengar ya, seperti itu, seperti bawel. Adik saya bilang, siapa sih kak bawel banget? Katanya, ya. Aduh, di situ saya dalam hati ya. Karena di jalan juga, waktu salah tol sedikit, dia sudah marah luar biasa. Tuhan, apa yang saya hadapi ini seperti itu ya. Nah, tetapi yang membuat dia menolak saya hanya karena telepon adik saya ini. Karena saat itu dia katakan, Bu, siapa sih itu? Jadi ini pelajaran juga bagi saudara ya. Jangan saudara berpikir karena kalau seseorang itu hamba Tuhan, semua orang tuanya, suaminya, anak-anaknya sudah jadi hamba Tuhan semua. Ya. Kenapa rupanya Bu? Saya bilang, Ibu kan hamba Tuhan katanya. Nah, dalam artian dari ucapannya itu apa? Kalau saya hamba Tuhan, adik saya tidak akan ngomong seperti itu. Ya. Saya berucap dengan pelan, pendeta saja ada anaknya yang tidak beres, kan gitu. Nah, tapi setelah akhirnya saya suruh dia parkir di depan, saya bilang seperti ini, Bu, di sini saja saya parkir ya. Nah, karena saya sudah melihat tidak ada damai sejahtera dalam hatinya karena omongan adik saya. Tapi akhirnya saya bilang apa? Bu, maafkan adik saya. Tapi sebenarnya itu cara Tuhan supaya ibu tidak terlalu seperti ini. Jadi mungkin karena saya bilang seperti itu, dia pun tidak menerima, ya. Tapi sebenarnya saya memberikan teguran supaya dia menyadari. Karena tidak ada gunanya kita banyak berbicara kalau itu hal yang sia-sia, ya. Nah, karena dia memanggil saya pelayanan di tempatnya sampai saya undur pelayanan di Jakarta, ya. Saya ditahan, saya sudah bilang 1 hari tapi dipasangnya 2 hari untuk melayani keluarganya. Dari jam 6 keluarganya datang sampai jam 9. Wow, mereka bercerita-cerita sampai akhirnya saya lihat jam 9 kurang seperempat, ya. Saya sudah nggak damai, udah nggak tenang karena nggak mungkin saya katakan, ayo duduk berkumpul di sini, ya. Jadi kalau saudara mengundang seorang hamba Tuhan bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawabnya dalam hal apa? Bukan pembiayaan dan segala macam. Saya siap dalam hal itu kalau Tuhan sudah perintahkan, ya. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam.
bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota, untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10